Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Aziz ya wabarakatuh. yang Salam Mas. Gimana Mas? ya. Atau dari beliau? Dari Mas Sajis. Oh, oke. Saya Mas. Diminta untuk buat link sama beliau. Ya mungkin seperti pengalaman yang Kemarin. ya filsafat ilmu ya. Ini kan tak buat recurring meeting kan. Jadi nanti biar bisa nggak usah ganti-ganti link gitu. Seperti ini tak simpan gitu, ini linknya. Ya baiknya disimpan aja. Ini Mas Nur Rohim ya, Mas Nur Rohim dari yang RPL ya Mas ya? Iya Mas, RPL ini Mas. Itu Kita berarti kebingungan Mas. Prof Putu berarti minta untuk digabung juga ya Mas ya? Nah ini baru kita obrolin di grup tapi belum dibalas beliau Mas. Oke. Soalnya kita jam 1 kan bentrok sama itu evaluasi Pak Pram. Oh gitu. Satu Kalau di jadwalnya kita sama ya? Kalau di ini kan jamnya sampai jam 12.40 ya Mas? Benar. Iya. Terus yang makanya ini bingung, coba nanti kalau ikut kelas dulu tanya dulu, kalau diperbolehkan nanti kita join ke situ, kalau enggak nanti kita coba cari solusi lain dulu Mas. Yang kelas RPL. Oh gitu. Berarti untuk jadwalnya yang RPL itu untuk yang makul ini itu nanti jam ini ya Mas ya, jam 1 gitu. Jam 1 bareng sama evaluasi pendidikan. Bukannya jam 1. Aku tadi konfirmasi ke ini Mas Yuli Andri nih. Yuli Andari. Itu jam 1 bukannya jangan Bu Umi ya? Mas Pak apa? Katanya udah digeser Mbak Mas yang itu. Mbak Yuli tadi. Tiba-tiba dirubah jam 1 ya Pak. Baru kemarin tadi. Baru sadar tadi ternyata dirubah jam 1 yang ini RPL. Di KRS-nya gitu ya Bu ya? Di KRS yang dirubah. Iya, sebelumnya kemarin jam 11 sama. Ternyata tadi berubah jadi jam 1. Yang saya share jadwal itu kan jam 1 tuh Bu Umi itu ya ini jam itu atau yang belum jelas ya. Apakah ada ini lagi Bu yang dari kelas RPL yang ada ini yang diganti waktunya? Karena kan ini yang di kelas reguler kan ada beberapa yang sudah diganti gitu loh. Jadi tidak ada yang tidak sesuai di KRS gitu. Takutnya nanti bentrok gitu. Kira-kira ada ini enggak ya? Atau mungkin kalau di kelas kami di reguler itu kita buat di Google Calendar. Jadi nanti kita bisa tahu jam-jamnya gitu. Kalau yang RPL apakah ada? Ya, kita belum juga ada, Mas. Di Google Calendar kemarin itu jam 11 ya Mas Rohim. Tapi tiba-tiba tadi berubah jadi jam 1. Iya tadi baru ngecek KRS lagi ternyata berubah jam 1 padahal kemarin ngecek itu jam 11. Yang jam 1 itu yang Bu Umi tuh atau yang ini? Yang ini jadi jam 1 jadi bentrok sama punya Bu Umi, ngoten. Oh, jadi kalau Bu Umi tetap sama, itu ya. Iya, kalau Bu Umi tetap ya. Iya, bentrok sama punya Pak Pram. Oke, yang Bu Umi tetap. Oke ya. Terus kemudian ini Mas Nur Rohim ya, untuk linknya ini tadi berarti dapat dari Prof Putu ya? Dari teman Mas Aziz. Oh, siapa? Minta tadi sama Mbak Rima. Oh, Mbak Rima. Saya kan dadaan Mas, tak kontak Prof Putu, tak telepon nggak diangkat, terus di WA belum dibalas juga kan, panik udah jam 11. Tahu sendiri kan, beliau kalau terlambat nanti. Iya betul. Jadi aku join dulu nanti tanya bapaknya kalau boleh ikut gabung, kalau enggak nanti coba kami yang cari solusi jam lain gitu Mas. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari di jadwal kuliah lain berarti nggak ada ya Mas ya untuk jam sekarang ini. Kosong Mas. Ada ya. Oke. Tapi yang pas tabrakan justru nanti ketika jam 1 gitu ya berarti. Oh ya. Terus berarti Pak Pram udah konfirmasi kalau jamnya sama gitu Mas? Sudah fix Mas. Yang Pak Pram sudah tadi juga minta di gabung. Tadi
teman-teman reguler juga sama Mas? Sudah dikonfirmasi Bapaknya tuh? Iya, sudah. Tadi tapi beliau hanya ini sih hubungi ke saya masalah itu. Tanya, "Mas, hari ini ada kuliah?" gitu. Cuma itu tuh. Terus tak sampaikan, "Ada Pak, jam sekian sampai jam 1 sampai jam 14.40 seperti itu." Iya. Tadi juga langsung Pak Pram bilang, "Ini juga bareng sama reguler." Terus itu Mas apa? Saya kasih solusi, "Oh ya udah sekalian digabung saja Pak. Nanti mohon izin masukkan Bapak ke grup." Iya, oke. Sip. Jadi kayaknya kalau Pak Pram udah fix Mas. Cuman yang lain ini loh yang iya. yang Tapi kalau yang di RPL untuk yang di KRS-nya untuk yang evaluasi pendidikan itu di jam berapa itu Mas? Jam 1 Mas. Jam 1 juga ya? Jam 1. Kok aneh ya kok di KRS bisa bentrok ya? Kalau kemarin itu kan sempat pas waktu Pak Fajrul itu beliau menyampaikan kalau sebenarnya kalau di KRS itu harusnya nggak bentrok. Cuma entah sih ini kok aneh ini ya kok. Jadi jam 1 kemarin juga. Kan, harusnya kan admin itu kan set jadwal dulu Mas, baru kita ngambil nanti seandainya ada bentrok kan kita nggak bisa masuk. Cuman kan betul. Kemarin kan nggak bisa dulu jadwalnya, makanya kita bisa masuk itu Mas. Iya sih, ini saya ada informasi juga dari teman yang di reguler itu kan kita beberapa jadwal itu kan ada yang berubah itu. Jadi ini ada kan takutnya katanya sudah ada ya, ada makul yang bentrok jadwalnya gitu katanya. Mungkin dari terutama yang teman-teman PTI ini yang konsentrasi PTI. Mas Taufik, pada bentrok nih Mas. Ya. Yang bentrok itu apa Mas? Makul apa itu? Yang bentrok IoT itu. IoT ya. IoT kan jenengan yang PTE. Iya, kalau IoT iya di saya. Kalau RPL ada juga yang ini ambil IoT. Wah kurang tahu Mas. Tapi kurang tahu juga ya. Setahu saya yang itu semua sih informatika semua yang pada ngambil. Oh, RPL itu semua PTI ya, konsentrasi PTI ya Mas ya? PTI semua ya. Oke. Berarti kemudian aman sih. Soalnya kalau yang EOT kan dari hari Kamis diubah ke Sabtu gitu. Padahal Sabtu padat ya Mas ya? Kalau yang kami di konsentrasi PTE di pagi itu nggak ada Mas, nggak ada kuliah. Jadi mulai kuliah ya awal ya ini. Ya jam 11 itu. Jam 11. Karena kan yang PTI kayak pagi kan PTI itu yang web itu PTI. Jadi kan Bapak beriringan antara PTI sama PTE di Sabtu paginya itu ya. Ya, di Sabtu pagi. Beriringan PTI PTE. Ya. Memang ini mungkin baiknya sih kalau ada ini Google Calendar nanti kita ini sinkronkan gitu loh. Ya, cuman ini kan ini apakah dalam perkuliahannya itu digabung atau dipisah dengan RPL ini? Kalau dipisah ya memastikan tidak tabrakan, kalau digabung ya betul. Harus sama-sama jadwalnya gitu. Iya. Kalau betul sih Mas. Kalau kemarin kan cuman satu lagi itu Mas sama ini mungkin kalau kelasnya gemuk kan mungkin nggak bisa gabung gitu loh Mas. Oh ya. Ya contohnya kayak statistik itu berapa orang kan ini kan wajib ya Mas ya, wajib kelas reguler udah 20 kan tadi, makanya agak ragu-ragu ketika kita mau masuk gitu loh Mas. Misalkan teman-teman udah 20 tambah kelasku nanti ada sekitar 12-an kan jadi 30-an. Iya betul. Ini Mas ya ini kalau yang di statistika kemarin kan Pak Mas Duki itu memang beliau nggak mau kalau digabung, nggak boleh gitu. Secara aturannya nggak boleh. Terus tapi ya itu pas waktu tadi saya dapat informasi dari Mbak Rima kok Pak Pram minta digabung sempat juga. Berarti mungkin memang ada desain yang tetap bisa digabung, ada yang tidak gitu. Artinya nanti mungkin bisa kita komunikasikan dengan beliau-beliau para pengampu yang di mata kuliah itu. Kalau yang ini kan kemungkinan yang mata kuliah ini ya umum ya Mas ya. Kayak yang ini yang sekarang yang metodologi pembelajaran situasional, terus mungkin nanti juga kalau untuk yang ini Mas yang proposal tesis ya, untuk proposal tesis itu Pak siapa? Prof Herman atau siapa? Proposal dan seminar tesisnya? Bukan Prof Herman Mas. Prof Herman juga.
Bukan. Sunarto. Iya. Prof Sunarto. Oh, beda ya. Oke. Beda ya, Mas. Beda. Kita Prof Firman soalnya. Itu yang apa namanya, Mas? Yang Pak Pram nanti kita konfirmasi lagi waktu kuliah ya, Mas? Iya, nanti mungkin tetap di pertama ini mungkin kita tetap bareng dulu, Mas, nggak apa-apa. Bareng dulu aja nanti. Saya juga sudah dicat sama beliau. Oh iya, sama Pak Pram. Berarti udah aman gitu, Mas. Kalau statistika kan emang harus bisa, Mas. Soalnya kan semuanya kan nilainya auto A, jadi harus dipisah mungkin. Oh, RPL sudah ada nilainya. Sudah ada yang ngambil statistika. Oh, nilainya A semua. Mantap. Ya. Ini Mas, dari Prof Putu ada share jurnal atau apa ya ini? Banyak, Mas. Bukan buku ini, ini sepertinya. Buku. Benar. Jenengan udah dapat ya? Udah dapat Mas di grup. Selamat siang. Selamat siang, Prof. Jadi kita dulu ya. Yang tahu juga. Kita di sini. Dua. Apa sekarang lanjutan di atas gantian? Kemudian sekarang lanjutan Pak. Baru harusnya, bukan lanjutan. Iya. Ya, selamat pagi, selamat siang. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Prof. Ya, saya presensi dulu ya. Baik, Prof. Ade Akbar. Ayu. Ada, Pak. Ayu baru ngambil ya, angkatan 2020 ya? Iya, Pak, baru ngambil. Nur Bani. Ashraf. Ya, hadir, Pak. Oke. Sis. Hadir, Prof. Kati. Hadir, Prof. Khadijah. Hadir, Prof. Fitri Ramadhani. Hadir, Prof. Bagus Cahyadi. Hadir, Prof. Nurgianto. Obi. Hadir, Prof. Toton. Hadir, Prof. Risman. Hadir, Pak.
Sofyan. Hadir, Prof. Rima Yustika. Hadir, Prof. Fardiansyah. Hadir, Pak. Wahyu. Hadir, Pak. Restia. Hadir, Pak. Mahendra. Hadir, Prof. Firman. Hadir, Prof. Prastio. Hadir, Prof. Taufik. Hadir, Prof. Afid. Hadir, Prof. Desi. Prof. Yaskur. Yasikur. Yasikur. Iskandar Subroto. Oke. Baik, selamat berjumpa dalam kuliah metodologi pembelajaran vokasional ya. Gimana? Tesisnya udah jadi belum? Belum, Prof. Belum ya. Mahasiswa S2, S3 itu belum lulus karena tesis dan disertasinya belum jadi ya. Makanya kalau mau lulus segera jadikan tesisnya ya. Ya, segera jadikan tesisnya, kemudian publikasinya dibuat ya. Submit, kemudian sudah sampai publish itu udah. Kuliah teori jarang nggak lulus ya, kecuali nggak datang kuliah gitu. Ya. Gimana kalau hari ini nilainya saya keluarkan nggak perlu kuliah? Mau enggak? Gimana teman-teman? Nggak mau ya? Syaratnya gimana, Prof? Oh, syaratnya, Prof. Berarti Anda ini orang yang baik-baik gitu ya. Dikasih nilai di awal nggak mau ya. Artinya Anda ini orang-orang yang mau belajar gitu lah. Jadi nanti nilainya nanti setelah di akhir kuliah ya. Ya memang harusnya begitu ya. Kalau tidak untuk apa ya. Jadi yang nanti sangat penting itu kuliah saya ini akan memberikan kontribusi apa pada tesis panjenengan ya, kemudian pada riset-riset panjenengan lebih lanjut ya, pengembangan kompetensi panjenengan gitu. Kalau nggak ada, udah nggak usah kuliah, saya juga ngapain ya, hari Sabtu lagi ya, mestinya jalan-jalan sama pacar nggak jadi gitu ya. Ya, oke. Saya sudah menyusun RPS ya, rancangan untuk perkuliahan 1 semester ini. Ya. Nah, itu kita gunakan sebagai program ya, rencana semester untuk 16 kali pertemuan. Ya. Metodologi pembelajaran vokasional untuk program S2 PTI, saya akan mengajak saudara-saudara berdiskusi ya untuk membahas berbagai metode pembelajaran vokasional karena metodologi ya. Kemudian membahas paradigma baru pembelajaran vokasional.
sekarang kita memasuki transformasi digital, revolusi industri 4.0 ya. Jadi itu menjadi pokok bahasan ya. Nah, kita cermati nanti, kita tinjau isu-isu ya, permasalahan pembelajaran vokasional ya. Apa isu-isunya yang belakangan berkembang. Ya. Kemudian apapun saudara sebagai mahasiswa S2 ya, penguasaan akan teori itu adalah hal yang wajib ya. Jadi hal yang wajib. Jadi teori pembelajaran vokasional Anda harus kuasai ya. Ya, jadi apa tuh bedanya? Dan landasan pembelajarannya apa saja? Ya, nah kita sudah diskusikan di pasca sarjana. Kegiatan-kegiatan perkuliahan saat ini harus diperbanyak studi kasus ya. Studi kasus bisa di SMK, bisa di Politeknik ya, bisa di Pusdiklat ya, bisa di LPK, boleh ya. Jadi nanti kita berdialog tentang teori-teori pembelajaran, konsep dasar pembelajaran, khususnya di pembelajaran vokasional ya. Nah, berikut penting adalah membuat desain ya, desain pembelajaran yang inovatif ya. Kemudian bagaimana nanti kita menganalisis skill, kompetensi, skill kaitannya dengan kebekerjaan ya. Nah, tentu pembelajarannya akan kita arahkan kepada pembelajaran pengembangan capability, ya, tidak terbatas pada pembelajaran berbasis kompetensi, ya. Jadi pembelajaran inovatif untuk mengembangkan capability. Ya, nah, oke. Ada capaian pembelajaran yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, ya, keterampilan umum nanti baca itu dengan baik ya. Nanti kegiatannya hari ini saya sampaikan RPS, kemudian sumber-sumber belajar. Tadi saya sudah mengirim beberapa buku ya. Di situ ada masih banyak lagi buku-buku yang lain ya. Nanti kalau butuh 20 buku lagi nanti saya kirimkan itu. Jadi baca dulu itu dengan cepat ya. Utamanya di yang nomor 1 itu yang di vocational learning ya. Agar bisa membedakan apa bedanya pembelajaran vokasional dengan pembelajaran umum. Ya. Nah, saya berharap rekan-rekan semua menyusun program untuk belajar dalam semester ini ya. Apa sih yang harus disiapkan dan dilakukan. Saya tahu Pak Firman sibuk gitu ya. Jadi kalau sudah punya agenda, nah agenda itu yang nanti Pak Firman cermati setiap saat ya. Minggu depan ngapain, minggu depannya lagi ngapain. Ya, jadi berdasarkan agenda RPS ini ya. Minggu depan kita dialog tentang 5 kunci perubahan ya, pengajaran yang mempromosikan pembelajaran itu. Kemudian masalah merdeka belajar, kampus merdeka ya, yang sekarang sedang ramai didiskusikan. Nanti kita bedah itu ya. Minggu ketiga sampai 5 kita diskusi tentang landasan yuridis pembelajaran.
kemudian ya landasan filosofis, ekonomis ya, konsep dan tujuan pembelajaran vokasional ya, kemudian isu-isu, prinsip pembelajaran, kemudian teknologi yang sekarang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembelajaran vokasional ya, dan seperti apa pembelajaran vokasional era digital dan revolusi 4.0 itu. Nanti saya minta saudara-saudara mendiskusikan dan merumuskan gitu. Ya. Jadi diskusikan bahan-bahannya kita siapkan gitu. Yuk 6, 7, 8 kita diskusikan teori-teori pembelajaran. Ada teori behaviorisme, behavioristik, ya, kognitivistik, kemudian konstruktivistik, ya, humanisme, kemudian ada teori belajar kontemporer, ya. Nanti juga kita diskusikan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran ini masih sering bingung ya teman-teman, belum bisa membedakan pendekatan pembelajaran itu apa, ya. Model pembelajaran itu apa, metode pembelajaran itu apa gitu ya. Ya, nanti harus rekan-rekan harus fit itu ya. Jadi jangan sampai nanti di lapangan orang tanya, saudara-saudara masih bingung gitu. Ada model-model yang sekarang banyak dikenalkan itu TPACK ya. Teknologi knowledge, pedagogical knowledge, ya, and content knowledge itu. Ya, itu pendekatan itu. Nah, ini saya nilai tidak cukup di kejuruan, di vokasional. Kemudian saya menugaskan mahasiswa Nani ya sudah lulus dari sudah untuk mengembangkan TAWAK, teknologi knowledge, andragogi knowledge, work knowledge ya, content knowledge itu. Ya. Nah, itu masih juga belum lengkap. Saya kembangkan lagi W2 CPATK gitu. Ya. Nanti ada project listening, problem listening, ada TEPA ya. Kemudian ada WBL ya. Ya, kemudian ada IL, ada DL, kemudian ada pendekatan yang juga belakangan dikenalkan di SMK ya, itu menggunakan sains ya, STEM namanya, STEAM ya. Itu nanti kita bahas itu. Nah, minggu ke-9 nanti ada ujian tengah semester. Kemudian 10-11 kita diskusi tentang andragogi, eutagogi ya, e-learning, blended learning gitu. Ya, kemudian top 10 skill 2025 ya. Nah, silakan nanti dibaca ini kayaknya ini masih ada yang kurang tepat ini waktunya ya, karena ini 2 minggu harusnya 4, ini 2 minggu harusnya 4 kali 50 ya. Kalau ini 3 minggu ini harusnya 6 kali 50 gitu. Ya. Ada sejumlah tugas ya, rumusan tujuan pembelajaran. Ya. Ini nanti baca buku 1 yang tadi saya kirim, kemudian baca lagi bukunya Pavlova ya, sehingga di situ jelas apa tujuan pendidikan vokasional. Ya, nah, dicermati itu. Ya. Terus penilaiannya juga sudah ada.
status intinya ya. Referensinya nanti Anda baca buku Billet ya. Kemudian Pavlova ini, kemudian yang pokok juga buku yang saya publish ya. TVET abad 21, metodologi pembelajaran vokasional, paradigma baru pembelajaran vokasional. Kalau Anda baca 3 buku itu sebenarnya sudah lengkap ya. Jadi sudah komplit seperti apa harusnya pembelajaran vokasional itu. Jadi, metodologi pembelajaran vokasionalnya seperti apa gitu. Ya. Nah, mari saudara-saudara mulai mengkaji ya. Oke. Sudah selesai belum? Sudah 4 belum? Ya masih naik 4 kan? Masih 4. Maksimal 80. Kalau di sini di bawah 80 biasanya udah tidak baik. Baik. Paradigma baru ya, pembelajaran vokasional yang sekarang perlu kita bahas ya. Adanya transformasi digital sangat ya sangat dirasakan adanya perubahan cara baru menjalankan kehidupan itu. Ya. Kemudian cara baru menjalankan tugas-tugas kerja. Berubah. Ya. Nah, cara baru belajar, kemudian memecahkan masalah kerja. Cara baru berproduksi, cara baru sekarang melakukan layanan, service. Dari industri udah berbeda, berubah sekali. Kemudian termasuk juga memberikan layanan kepada publik ya. Ya. Misalnya kita hanya belanja sekali saja di sebuah outlet toko itu, dan begitu memasukkan nomor telepon kita, jadi informasi-informasi itu terus mengalir ya, terus diberi gitu ya. Nah, termasuk cara baru bertani ya, mengobati pasien, berbisnis, berkomunikasi, mendapatkan informasi, menganalisis data dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting ya, dikenalkan dan diberikan pengalaman kepada peserta didik ya, pada student. Ya. Dosen, guru ini harus memfasilitasi, kemudian mengorganisir ya. Pada saat anak ada di lapangan untuk belajar itu diberi coach ya, arahan, kemudian diberi advice ya, kemudian dimoderasi ya, diarahkan gitu. Nah, tentu ini memberikan gambaran pembelajaran itu sudah berubah. Vokasional bukan pembelajaran biasa. Jadi bukan pembelajaran hanya untuk menguasakan pengetahuan,
Udah nggak bisa lagi gitu deh. Ya. Nah, berikut hal yang perlu kita diskusikan juga kaitannya dengan revolusi industri 4.0 ya. Bagaimana dunia kerja era transformasi digital dan revolusi industri 4.0 berubah. Ya, perubahannya sangat besar. Saya 2 minggu di Bangkok ya bersama Reko Tipet GIS ya mendiskusikan itu. Bagaimana Jerman sudah melakukan penataan baru industrinya. Ya. Kemudian teman-teman yang dari Thailand ya. Dari Singapura pada waktu itu yang juga ada dari Filipina ya. Dari Myanmar ya. Dari Malaysia gitu. Ini dengan seksama dan cermat menyadari bahwa perubahan dunia kerja ini nanti akan sangat berpengaruh kepada kebutuhan pengembangan TVET dan pembelajaran vokasional. Kenapa? Karena pembelajaran vokasional ini harus link ya dan harus match gitu dengan perubahan-perubahan dan perkembangan-perkembangan dunia kerja terkini gitu. Perkembangan-perkembangan industri terkini gitu. Ya. Nah, yang kedua, seberapa banyak perangkat cerdas berteknologi digital tertarik? Ini karena di PT EI ya, kaitannya dengan teknologi cyber ya. Jadi teknologi IT, kemudian multimedia ya, mixed reality ya. Kemudian penerapan machine learning ya, artificial intelligence ya, IoT gitu. Perangkat cerdas. Ya. Banyak sekali yang bisa di-create itu. Katakan bagaimana caranya begitu anak masuk di sebuah tempat, katakan lab ya, atau ruang kelas, dengan cepat dia bisa menangkap berbagai informasi yang ada di ruang itu. Jadi dengan mengarahkan kamera ke barcode ya, QR code itu langsung bisa membaca berbagai hal ya. Nah, perangkat-perangkat cerdas, ya robotik ya, ya baik yang humanoid maupun non-humanoid gitu. Ya, yang ketiga, seberapa banyak SDM yang capable ya atau tidak capable bekerja pada industri 4.0 ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan persoalan-persoalan reskilling ya, reskilling, upskilling gitu. Jadi nanti Anda berpikir ya, silakan kalau mau mengembangkan tesis pembelajaran, ya siapa yang mau tertarik? Pekerja-pekerja industri yang ada di Tangerang, ya, di Bekasi atau dimanapun di Semarang ya, ya Anda teliti
kompetensi yang sekarang dia miliki kaitannya dengan perkembangan revolusi industri 4.0, posisinya sampai apa. Kemudian untuk membawa mereka bisa bekerja dalam revolusi industri 4.0 harus training apa saja. Oh, kalau itu kita punya sangat enak ya, kalau ada riset itu. Sehingga nanti saudara-saudara bisa mendirikan atau bisa menyelenggarakan training ya, training activity, training program untuk mereka-mereka itu. Ini sudah bisnis itu. Jadi sudah bisa berhubungan dengan rupiah yang jutaan besar itu ya. Kita tahu kumpulkan industri yang ada di Tangerang ya, industri yang ada di Bekasi, industri yang ada di Rungkut di Jawa Timur. Atau setelah mengidentifikasi, kita launching training tertentu. Ya. Perangkat pembelajarannya atau perangkat pelatihannya, ya, kemudian menyiapkan pelatihnya gitu, dan seterusnya. Dan itu udah bisa dijual itu. Ya. Seandainya sebuah program dikembangkan berbasis riset gitu ya, tentu efektivitasnya akan sangat tinggi sekali. Ya. Belum lagi kita bicara guru-guru SMK se-Indonesia ya, yang jumlahnya ribuan. Belum lagi dosen-dosen politeknik dan dosen-dosen muda yang ada di FD se-Indonesia. Ini. Ya. Nah, ini kaitannya dengan SDM yang sudah bekerja. Kemudian kaitannya dengan penyiapan SDM baru gitu. Seperti apa formasi kebutuhan SDM? Ya. Ini bisa 2 tesis gitu ya. Bisa mengembangkan 2 tesis. Jadi penelitiannya tinggal datang ke industri, kemudian melakukan pendalaman penggalian data di industri, kompetensi pekerja yang sekarang ada di industri seperti apa, kemudian kompetensi yang dibutuhkan ke depan untuk bekerja di industri revolusi 4.0 seperti apa. Jadi analisisnya itu melihat kesesuaian dan kesenjangan ya. Ya, jadi itu bisa sebagai penelitian, survei dan evaluasi ya. Nah, berikut kapabilitas employability skill apa yang dibutuhkan untuk bekerja ya dan berkarir. Ini nyambung dengan yang tadi. Ya. Nah, berikut apa saja yang perlu dipelajari agar mampu bersaing ya, bekerja berkarir di era transformasi digital. Kemudian bagaimana merumuskan dan mengemas kurikulum, program-program pembelajarannya. Ya, kemudian bagaimana pembelajarannya didesain ya, seperti apa model-model pembelajarannya. Ya itu udah 2 tesis sudah bisa lah ya.
Ini udah rumusan-rumusan masalah gitu. Saudara-saudara mahasiswa, pembelajaran itu inti dari pendidikannya. Jadi pembelajaran itu adalah intinya dari pendidikan. Jadi sebuah pendidikan akan memiliki impact besar kalau proses pembelajarannya baik, benar. Apa yang saya katakan? Jika saudara-saudara menguasai konsep-konsep metodologi pembelajaran, maka kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, maka kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Karena pembelajaran itu adalah core bisnisnya sebuah pendidikan. Ya. Jadi sebuah pembelajaran yang memberikan dampak besar kepada peserta didik. Ya, maka muncul outcome-based education-nya, outcome-based education. Nah, makanya apa? Kalau saudara sekarang mengambil S2, kemudian 2023 lulus mendapatkan MPD, ya. Apa maknanya MPD itu? Ya, ini harus jelas. Paling tidak jika Anda punya MPD, ya, lowongan pekerjaan dosen itu syaratnya pendidikannya adalah MPD, magister ya, syarat minimal. Ya, harus master ya. Oh, berarti memenuhi syarat untuk ikut kompetisi jadi dosen. Kemudian berbisnis ya, setelah punya MPD yang kokoh gitu. Apakah bisnisnya semakin luas ya? Itu yang disebut dengan outcome. Ya. Guru setelah dapat MPD bisa segera jadi wakasek, atau bisa segera jadi kepala sekolah ya, kepala dinas. Kemudian paling tidak pembelajarannya makin hebat, kepuasan muridnya makin bertumbuh ya. Kemudian bisa mengedukasi teman-teman yang ada di sekolahnya, memberi pencerahan. Kemudian sering-sering dipanggil untuk mengisi acara pelatihan. Itu contoh-contoh ya yang disebut dengan impact ya. Impact. Ya. Nah, 2 slide ini saya yakin akan ada banyak pertanyaan ya. Akan ada banyak yang bisa didiskusikan. Silakan. Siapa yang mau merespon? Ya, monggo. Tidak ada? Izin, Prof. Ya, silakan. Mungkin tentang ini, Prof, masalah di transformasi digital, Prof. Nah,
kadang-kadang di lapangan itu, Prof, banyak sekolah-sekolah yang belum mengizinkan untuk siswanya menggunakan digital. Contohnya, salah satu contoh misalnya dilarang untuk sekolah menggunakan HP gitu. Nah, itu solusinya bagaimana, Prof? Ya. Knowledge ya. Knowledge itu penting. Ketakutan itu kan karena disebabkan oleh terbatasnya knowledge kita. Nah, apakah ketakutan itu sebuah dosa kan itu ya? Tidak ya. Bagaimana merubah ketakutan menjadi keberanian? Ya. Caranya adalah meningkatkan informasi yang benar ya kepada diri dan kepada komunitas gitu. Kepada sekolah lah gitu ya. Kenapa sekolah takut dan kemudian melarang siswanya membawa handphone kan itu? Jadi jika kita sudah menemukan atas persoalan itu, misalnya takut nanti siswa tidak fokus belajar, ya, takut siswa sambil belajar main-main misalnya, ya. Terus identifikasi ya, 1, 2, 3 ya, masalah-masalah yang membuat takut itu. Kemudian setelah ketemu, berikutnya bagaimana merubah. Ya. Halo. Tes, Mas. Putus, Mas ya? Terputus ya? Materi. Ya. Searching bahan-bahan ajar. Bagaimana menggunakan handphone ya yang dipegang oleh anak-anak ya, guru pagi-pagi menyapa ya. Hari ini kita pelajarannya ini materinya, ini bahannya, ini dibaca. Bahkan sehari atau 2 hari sebelum pembelajaran sudah bisa dikirim kan? Ya. Kemudian bagaimana menggunakan smartphone mereka, guru bisa menugasi anak untuk berdiskusi gitu kan? Ya. Kemudian untuk memberikan evaluasi, asesmen kepada siswa lewat handphonenya. Jadi guru harus aktif ya memanfaatkan fasilitas yang ada di tangan anak itu. Manakala guru tidak aktif mendorong kemanfaatan fasilitas yang ada di tangan anak-anak, maka anak-anak itu mencari keaktifan sendiri kan? Ya. Dia mencari-cari kesibukan sendiri gitu. Ya, entah nanti buka media sosial ya. Itu hukumnya begitu gitu. Ya. Nah, sekarang karena sekolah itu adalah institusi, maka guru, kepala sekolah yang ada di sekolah itu berdialog gitu. Kemudian mengambil keputusan-keputusan bersama. Kalau tadinya dilarang, bagaimana caranya untuk merubah ya kebijakan melarang menjadi kebijakan yang mendukung pemanfaatannya. Ya. Kan katakan apa yang ditakutkan? Oh, anak-anak belum dewasa. Nah, kalau itu persoalannya itu yang diatasi gitu. Jadi bagaimana membangun kesadaran mereka ya untuk memanfaatkan fasilitas smartphone-nya untuk kebutuhan pendidikannya.
itu penting sekali ya. Itu jauh lebih bermakna daripada melarang. Kenapa? Karena akan ada edukasi lanjut dari cara itu daripada dilarang. Kalau dilarang kurang mengedukasi ya. Jadi lebih bagus diberikan ruangnya ya. Itu Pak Firman. Terima kasih Pak. Ya. Monggo, siapa lagi? Izin bertanya, Prof. Oke, silakan. Ya, bagaimana mensinergikan antara dunia industri dengan dunia usaha dengan kurikulum, Prof? Jadi mengingat saya kan mengajar di SMK, kemudian dari pihak Budi itu sendiri sudah dihadirkan pada saat pengembangan kurikulum. Akan tetapi yang di lapangan sendiri mengalami kesulitan, misalnya kayak di jurusan saya ada jurusan di kayu. Padahal di jurusan kayu itu biasanya membuat produk-produk dalam bahan yang besar, sedangkan sekarang kan eranya mungkin yang lebih minimalis, sehingga mungkin akhirnya endingnya anak-anak itu lebih banyak yang terserap tidak langsung di dunia industri dan dunia usahanya, tapi malah justru mencari pekerjaan lain seperti itu, Prof. Ya. Tugas pengelola pendidikan kejuruan ya, salah satunya itu adalah melihat perkembangan dunia kerjanya. Ya, mencermati job-job yang ada di dunia kerja. Nah, apa yang terjadi di dunia kerja itu kan hal yang autentik ya. Jadi sesuatu yang dijalankan ya, yang dipraktekkan, kemudian yang diupayakan untuk meningkatkan produktivitas ya. Kalau itu di dalam industri proses. Kemudian untuk meningkatkan kualitas layanan ya, kalau di industri service. Ya, termasuk meningkatkan penyediaan fasilitas kalau di bagian industri layanan. Nah, caranya bagaimana? Nanti baca dakum, Bu Desi. Ya, baca dakum. Jadi di dalam buku dakum, nanti kalau tidak ketemu, minta ke saya punya aslinya. Saya beli dari penulisnya di Ohio State University. Bukan buku, hanya print-printan seperti handout itu kita beli $150. Ya, itu ada di rak saya itu. Ya. Norton yang buat itu. Ketemu langsung dengan penulis dan pengembang dakum itu. Ya. Nanti di dakum itu jelas sekali diuraikan bagaimana menghadirkan expert di industri ya. Kemudian bagaimana menggunakan teknik Delphi untuk mendapatkan rumusan kurikulum ya. Sehingga kurikulum yang dirancang di sebuah lembaga pendidikan atau pelatihan betul-betul menggambarkan kebutuhan pengembangan kompetensi di dunia kerja. Ya. Nah, yang kita lakukan di Indonesia biasanya sekolah-sekolah itu kan menghadirkan expert dari industri ya. Kemudian bisa juga menghadirkan akademisi. Kalau orang industri biasanya bahasanya bahasa kerja. Padahal kurikulum bahasanya adalah bahasa pendidikan kan. Contohnya memilih kata kerja operasional saja orang industri kan belum tentu tahu kan. Ya, untuk menetapkan kata kerja operasionalnya, kompetensi dasarnya apakah C1, C2, C3, orang industri kan tidak mempelajari itu. Jadi bisa menghadirkan praktisi, kemudian akademisi, kemudian guru yang berpengalaman ya. Ya, atau lewat MGMP. Nah,
Kalau baru ya begitu. Nah, kemudian kalau sudah ada, lebih kepada sinkronisasi ya, Bu Desi ya. Sinkronisasi. Ini sudah ada kurikulumnya, silabusnya. Bisa datang ke praktisi industri, Pak, kalau kurikulumnya seperti ini, apa kurangnya? Ya. Bahkan sudah ada kurikulumnya, persoalan berikutnya, alat di sekolah ada nggak? Kemudian Bapak Ibu gurunya menguasai enggak kompetensi itu? Ya kalau tidak segera guru itu berlatih, ya mengambil training yang terkait dengan kompetensi-kompetensi itu. Ya. Karena di dalam teori Prosser hanya guru yang berpengalaman, ya, yang mampu mengajarkan satu keahlian dengan baik, gitu ya. Itu teorinya, dan itu adalah hal yang sangat benar sekali. Hanya guru yang berpengalaman. Ya. Kalau yang belum dan tidak berpengalaman nanti ngajarnya ngawang-ngawang gitu. Jadi oleh karenanya dulu saya diangkat dosen tahun 87, hampir 2 tahun tidak mengajar ya. Jadi 4 bulan di PT Inti di Bandung, kemudian hilir mudik ke PAU ITB ya, mendalami mikroelektronik itu berapa ya, 4 kali ya. Sehingga guru-guru di kejuruan harus rajin datang ke industri agar tahu perkembangannya. Dan guru-guru di SMK rajin berdiskusi dengan MGMP-nya ya. Ya, MGMP itu rajin berdiskusi dan merumuskan dan mencermati hal-hal baru dan hal-hal yang sudah usang ya. Sehingga silabusnya harus selalu diupdate itu. Jadi perubahan kurikulum di SMK jangan berpikir 5 tahun. Kalau perlu tiap minggu. Utamanya kompetensi dasarnya ya. Bukan mata pelajarannya, bukan struktur mata pelajaran yang dirubah, tetapi muatan. Ya, muatan kurikulumnya. Ya, guru itu harus aktif melakukan itu. Evaluasi ya. Gitu Bu Desi. Ya. Satu lagi? Ya, Pak, saya Pak. Ya, Risman. Ya, kita sama-sama tahu bahwa transformasi digital itu sudah sangat pesat di era sekarang. Terus manfaatnya juga cukup banyak dalam membantu manusia bekerja. Di satu sisi kita lihat dengan hadirnya transformasi digital ini meminggirkan manusia itu sendiri, artinya terganti. Nah, secara tidak langsung menimbulkan konflik sosial juga, misalnya pengangguran. Nah, ini kan kita mempertahankan manusianya dan juga mempertahankan transformasi digitalnya. Nah, ada nggak kebijakan-kebijakan sepengetahuan Bapak tuh dari misalnya dari negara gitu, bagaimana ini transformasi digital itu berjalan, sementara manusianya itu meskipun terganti sama digital tadi tetap bisa bekerja begitu ataupun tidak terpinggirkan gitu Pak. Terima kasih Pak. Boleh menambahkan Prof? Siapa Taufik? Yeah. Ya. Terkait menyambung dari pertanyaan Pak Risman tadi ya, saya juga belum mengetahui lebih banyak sih bagaimana itu. Tetapi setahu saya itu kelihatannya sudah mulai beralih lagi, walaupun sekarang itu kita baru mempelajari industri 4.0. Setahu saya itu sudah mulai ada yang 5.0, yang mana itu malah istilahnya memadukan antara manusia human sama digitalnya. Tapi saya juga belum, mungkin nanti Prof itu bisa, seingat saya sih, setahu saya seperti itu. Itu Prof. Ya, bagus. Di Bangkok itu juga saya diskusikan ya, kita diskusikan Risman.
Jadi bagaimana ya negara-negara di dunia ini, masing-masing negara membuat kebijakannya sendiri gitu ya. Karena persoalan masing-masing negara berbeda. Ya, Jerman punya masalah demografi sendiri. Indonesia punya masalah demografi sendiri. Malaysia, Kamboja, ya, Filipina. Gitu. Nah, kekuasaan ada di pemerintah yang sedang memegang atau berkuasa itu bagaimana membangun kebijakan terhadap persoalan digitalisasi. Sehingga teknologi dikembangkan oleh manusia tidak membunuh manusia, gitu ya. Tetapi mensejahterakan dan menyehatkan manusia. Maka muncul 5.0 society itu gitu. Ya, yang tadi Taufik sampaikan society 5.0 gitu. Nah, sekarang coba bayangkan Mas Risman. Kalau kita sekarang melewati jalan tol kan sudah nggak ada orang di situ. Jadi semua sudah cukup mesin ya yang dibuat si Obi itu. Cukup mesin kan. Dan betapa itu sangat positif. Bayangkan di jalan tol yang panasnya hampir 36-37 terus ya. Di situ ada kendaraan yang CO2-nya sangat tinggi gitu. Kalau orang masih terus di sana harus bekerja di kotak kecil ya, kotak monyet itu ya, dapat uang, tapi segera mati dia. Ya. Nah, bagaimana dengan yang di tempat-tempat lain? Katakan di Jogja ada perusahaan bakpia, gitu. Apa harus pakai robot? Gitu. Pasti pilihannya masih di human ya. Ya, ini di pinggir jalan di sepanjang kota di Jogja ada pecel lele. Apakah gorengnya pakai robot gitu? Sepertinya nggak harus sama. Tetap pakai human ya. Jadi ini selalu nanti akan menuju kepada optimasi ya. Optimasi di antara human dan teknologi digital utamanya. Ya. Efisiensi ya, kemudian penghargaan terhadap humanity-nya gitu. Nah, apa yang penting perlu kita diskusikan? Teknologi berkembang, Indonesia tidak ketinggalan teknologi, tetapi tidak dimakan oleh teknologi, tidak dibunuh oleh teknologi. Jadi yang perlu kita ikut kawal, jangan sampai orang alergi dengan teknologi. Kemudian tidak memberi ruang pada anak-anak untuk belajar teknologi digital terbaru ya. Karena nanti itu akan dibutuhkan untuk dimanfaatkan. Tentu pada ruang-ruang yang tepat ya. Pada ruang-ruang yang tepat. Pada bidang-bidang yang tepat. Betul memang ya, transformasi digital ini merubah tatanan. Hal yang paling luar biasa sekarang kan apa? Masalah layanan food ya. Sekarang jam berapa saja lapar di rumah, nggak perlu pusing, tinggal pencet tombol ya, makanan datang kan? Ya kan? Kultur berubah. Kenapa sih sekarang kita tidak curiga lagi nanti ada orang membawakan makanan, jangan-jangan saya diracun kan gitu? Karena itu nggak ada dalam pikiran anak-anak gitu.
Seandainya ada kejahatan besar, orang sekarang mau membunuh masyarakat itu ya, gampang banget dong dia membawakan makanan itu ya. Dan makanan itu pasti dimakan oleh anak-anak kita. Tanpa dia akan ngecek kan. Mau dicek dulu ada bersih atau tidak. Perubahan yang luar biasa. Mindset berubah ya. Nah, yang tadi itu ruang mengkaji dan mengembangkan teknologi digital itu harus dibuka ya. Harus dibuka. Nah, kemudian nanti baca taksonomi teknologi. Di bukunya Pavlova itu ada. Jadi taksonomi teknologi yang paling bawah itu teknologi awareness ya. Jadi kepedulian dengan teknologi aware. Kemudian di level 2 teknologi literation ya, melek teknologi. Kemudian di level 3 teknologi capability. Jadi lebih dari sekedar aware itu sudah punya kapasitas teknologi. Sudah memiliki. Kemudian yang keempat teknologi innovation. Jadi sudah bisa menghasilkan sesuatu menggunakan teknologi. Kemudian yang kelima yang paling tinggi itu adalah teknologi kritisisme gitu. Ya, sampai yang kritisisme ini sudah kritisisme, nah ini sudah judgment. Teknologi ini kapan dipakai, kapan di mana dipakai gitu. Jadi tidak ngawur ya. Nah, ini bagus itu dengan taksonomi yang ada 5 gitu. Ya, ini teman-teman yang ada di SMK sekarang masih kacau itu, sering hanya disebut literasi. Literasi itu level 2. Ya. Kalau orang baru literasi itu belum bisa apa-apa. Jadi harus dari literasi ke capacity ya. Setelah capacity menuju ke inovasi ya. Di atas inovasi itu adalah kritisisme gitu. Jadi kritis memilih teknologi. Jadi ada judgment untuk pemilihan. Nah, harusnya sampai ke sana. Arisman, ada respon? Ya Pak, ini kayaknya masalah mengatasi masalah gitu. Satu sisi kita butuh digital, satu sisi timbul masalah lagi gitu. Ini kayak di teknologi misalnya mungkin bukan ranah digitalnya Pak, kan kayak itu mesin semprot padi itu kan secara tidak otomatis menggantikan posisi petani yang memang gajinya di situ gitu. Nah, ini kan ada kaitannya dengan digital juga gitu Pak kan. Jadi serba susah. Mungkin negara memang harus buat menteri tersendiri untuk membenangi masalah-masalah begini kalau menurut saya gitu Pak. Terima kasih, itu saja. Ya, sebenarnya masalah dan tantangan itu kan satu hal yang sama. Pada saat kita tidak memiliki kemampuan menjadi masalah kan. Pada saat kita memiliki kemampuan menjadi challenge kan, menjadi peluang juga gitu. Jadi satu hal yang sama itu akan bisa menjadi dua hal yang sangat berbeda. Bisa sebagai ancaman, bisa sebagai peluang yang sangat positif. Ya, katakan tadi petani. Tadinya dia harus nyemprot sendiri gitu ya. Kalau kapasitas dia bisa lebih bagus lagi gitu ya. Dia cukup sebagai pengendali dari drone untuk menyemprotkan pestisida gitu kan. Di situ ada challenge baru gitu. Kemudian ada peluang-peluang baru. Ya, sekali lagi dia ada kritisisme. Ada judgment yang bisa dipilih ya. Ya. Nah, itulah di situ ada kebijaksanaan ya dan kebijaksanaan.
Jadi saya kembali menegaskan jangan sampai anak kita alergi dengan teknologi. Jadi mereka harus belajar mulai dari aware, literate, capacity, innovation, kemudian sampailah ke kritisisme ya, memilih untuk menerapkannya gitu, dan menggunakannya. Gitu. Kalau tidak begitu, malah kita akan ketinggalan terus. Ya. Kan tidak bisa apa-apa dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Nah, ini orang hidup memang harus cari masalah, Mas Risman ya. Orang hidup harus selalu dan memang selalu akan berhadapan dengan masalah. Nah, peran kita di bidang pendidikan vokasional ada di situ. Fungsi penting orang-orang vokasional ada di situ. Bagaimana menjadi fasilitator ya di antara kebutuhan user ya dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan. Jadi peran pendidikan vokasional ada di sana. Dan besar sekali peran itu ya. Ya gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, saya teruskan slide ketiga. Ya. Pertama, mohon dicatat bahwa kita bicara metodologi pembelajaran vokasional itu berkaitan dengan persoalan education for work ya, atau education for occupation, atau education for career development. Nah ini apa filosofi dasarnya ada di sana. Oleh karenanya, pertama kita akan dibawa kepada persoalan atau pertanyaan what job ya are needed gitu. Jadi job apa yang dibutuhkan? Ya. Itu dulu ya. Sehingga kalau akan mengembangkan roadmap pendidikan kejuruan, harus ada roadmap dulu tentang pekerjaan. Ya, pengembangan dunia kerja. Harus ada dulu roadmap kebutuhan naker gitu. Ya. Baru nanti kita bisa bicara masalah yang kedua, ya, yaitu skill apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan job itu, gitu. Jadi jangan dibalik, ya, Pak Firman ya. Jangan bereporia mengembangkan kompetensi, tapi ngeblank jobnya. Nah, sekolah-sekolah kita masih begitu. Ya. Jadi baru bermainnya di kompetensi, tetapi ini untuk apa ya? Untuk pekerjaan apa ya? Untuk melakukan fungsi-fungsi pekerjaan apa ya? Job apa? Itu nggak nyambung ya. Belum nyambung. Gitu. Ya, itu yang menyebabkan pembelajaran kita menjadi tidak efektif gitu. Ya, tidak memenuhi kebutuhan. Ya. Sehingga saya dalam 3 tahun ini mendampingi guru-guru PTG ya yang dalam jabatan itu yang saya ingatkan betul. Ya. Jadi termasuk
pada saat membuka pembelajaran, guru harus melakukan apersepsi ya. Apersepsinya teori yang lama itu kan menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah kan. Itu apersepsi lama itu. Apersepsi pembelajaran umum. Kalau apersepsi pembelajaran kejuruan menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan pekerjaan gitu. Dengan job. Ya, dengan tugas-tugas kerja. Gitu. Itu yang belum ada pada RPP di SMK ya. Sehingga anak belajar dalam kebingungan. Ini untuk apa sih saya belajar ini? Ya. Dan tidak tahu sama sekali, bahkan tidak tahu sama sekali apakah masih perlu belajar itu gitu ya. Masih penting, masih dibutuhkan, masih diperlukan. Dia persepsinya tidak hanya persoalan menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan yang sudah. Betul enggak Bu Desi? Betul, Pak. Di sekolah-sekolah masih seperti itu kan? Masih. Perlu ada perubahan ya. Ya. Nah. Ini. Jadi nah, di tengah-tengah ini ya. Baru nanti kita bicara soal skill ya, kognitif. Di kurikulum SMK itu ada KD 3. Kemudian ada KI 3. Ya. Kemudian motorik ada KD 4, KI 4. Yang ketemu Pak Toko Dudio Mencari. Bisa masuk? Bisa, tapi kita teruskan di Oh ya. Sudah bisa tadi. Masalahnya apa? Tadi saya sinkron. Saya sinkron tadi. Mungkin nunggu sinkronisasi tadi, ada sinkronisasi baru kemudian kita bisa akses. Oh, ya. Tapi bisa nanti bisa Senin kan? Ya. Kita lebih awal dan nanti di akhir-akhir. Makasih Pak. Mungkin nanti hari Senin itu tinggal upload aja, tinggal. Nanti Bu Mutiara harus approve kan? Iya betul. Sama Pak Pri. Pak Pri juga harus approve itu. Ini nanti mudah-mudahan malam ini bisa kita selesaikan, terus bisa tinggal minta Bu Mutiara untuk approve. Ya. Sebenarnya kalau beliaunya sudah dimasukkan namanya, sudah dimasukkan? Nanti tinggal nge-link kan? Sekarang aja bisa. Kalau beliaunya sudah dikontak aja. Ya, tidak harus menunggu itunya habis masuk. Betul. Jadi Prof. Karena kan nanti itu tadi itu nama Prof. Pri apa? Pak Pri itu udah ternyantol. Nanti itu di SIM-nya beliau tinggal klik gitu. Ya Prof. Siani belum ngabari ya? Salah 3? Lahiran Prof, istrinya. Apa? Istrinya lahiran. Ya nanti saya tak kontak Prof. Widodo itu apa memang tidak boleh kalau dia dapat LPDP? Sepertinya ada planning kemarin. Pak Arif. Pak Arif pernah kasus itu? Kalau total funding sebenarnya tetap tidak bisa Prof. Karena misalnya yang cerdas dengan sertifikasi dosen dengan LPDP itu juga harus salah satu LPDP. LPDP Ya kan sama skemanya. Di LPDP memang ada unsur percepatan kelulusan juga. Ada tuntutan itu ya? Iya. Terus berapa? Ya monggo.
jangan sampai kesempatan terlewatkan. Kalau memang itu sudah ditetapkan tidak bisa, ya sudah. Karena nggak tahu sekarang, dulu saya dapat beasiswa dapat, kemudian sandwich dapat, PDD dapat gitu kan. Sandwich kan mungkin bukan dari kas negara, Bro. Semua kas negara. Oh gitu bisa ya. Jadi dulu saya beasiswanya dapat, sandwichnya dapat, penelitian doktornya dapat. Ini sama kami selesaikan, Bro. Masih lama, Bro. Ya. Ya, lebih awal selesai lebih bagus. Iya, bisa dengerin saja. Ini mungkin lucu, Bro. Kebetulan kemarin ada jam ngajar Sabtu. Saya kira free. S2, Pak? Iya. Informatika? Yang PTI ya. Oh, iya, saya bawa apa ini? Apa namanya? Tidak ada kopi tuh? Nah, apa namanya? Kayak tas. Tas kalau Bandung kan ada kayak tumbuk. Ya Bro, kami dulu mau ketemu Pak Topo. Pak Topo. Iya. Oke, ya ya. Makasih ya Bang ya. Ya. Ya, mohon maaf ini saya melayani mahasiswa S3 ya. Nah ini skill. Kemudian mental skill ini di sekolah kejuruan, kemudian di politeknik itu belum digarap, ya, belum tersentuh dengan baik gitu. Sehingga kita masih berhadapan dengan banyak masalah gitu. Anak-anak kita daftar seleksi pegawai ya di industri lulus gitu. Jadi begitu berangkat ibunya nangis ya. Atau anaknya yang nangis ya, berangkat Jakarta hari pertama, hari kedua nangis, hari ketiga pulang. Ya. Atau sudah mulai bekerja di sana tekanan pekerjaannya tinggi ya, udah boring gitu ya. Ya, atau pacarnya yang ganggu gitu ya, nggak tahan gitu. Itu baru di dalam negeri aja seperti itu. Kemudian ceritanya Bu guru yang dari Pangkalan Bun ya, siswanya bidangnya perkebunan, kemampuan kerjanya bagus, direkrut oleh PT Perkebunan Sawit. Bekerja baru minggu kedua lari ya, karena di tempat kerjanya tidak ada sinyal. Koneksi internetnya nggak dapat gitu. Ya, ini mental itu menjadi hal yang penting diperhatikan di vokasional ya. Ya, lebih-lebih di kompetisi gitu ya. Lebih-lebih berkait dengan kompetisi. Orang Jogja begitu ketemu orang Jakarta bingung orang Jogja itu, anak-anak Jogja itu. Karena dicuekin kalau ketemu gitu kan. Tidak diramahin gitu ya. Padahal biasanya di Jogja kan diramahin oleh teman-temannya gitu. Nah, ini bentuk-bentuk yang secara nyata ya di lapangan itu berlangsung dan terjadi yang sangat mempengaruhi ya lulusan sebuah pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasional yang sering tidak dipikirkan dengan baik oleh sekolah gitu. Ya, kaitannya dengan mental. Kemudian berikutnya moral ya, moral, kejujuran ya, kemudian keseriusan di dalam bekerja ya, kesungguh-sungguhan ya. Nah,
kemudian kesetiaan misalnya ya, integritas gitu. Nah, nah sekarang coba Obi coba cerita, kamu kan punya bisnis gitu, punya usaha, punya tenaga, ya, punya orang mungkin yang dipekerjakan. Apa pengalamannya? Ya, Prof. Ini dari poin-poin yang dijelaskan tadi itu memang yang banyak sekarang terjadi itu di masalah mental sih, Prof. Jadi terutama anak-anak yang lulusan SMK itu mereka udah takut dulu dengan requirement, akhirnya mereka nggak jadi daftar gitu. Terus belum lagi yang anak-anak fresh graduate yang lulusan S1, ketika mereka dihadapkan dengan problem khusus itu kadang juga ini apa namanya itu kurang mau berusaha lebih gitu, Prof. Jadi ada suatu kasus itu ya, misalkan ya kita ada satu proyek di mana kita belum pernah mendapatkan proyek itu, terus kemudian kita diminta untuk belajar lebih. Nah, mereka yang lulusan fresh graduate itu udah takut, saya belum pernah dapat ini di perkuliahan gitu. Padahal kan kita semua itu juga butuh belajar hal baru gitu, Prof, di dalam dunia kerja. Sehingga mental ini yang jadi isu sih di perusahaan saya itu, Prof. Kalau untuk moral, alhamdulillah karena kita ada seleksinya juga runtut sih, jadi nggak hanya wawancara, ada asesmen juga sih, Prof. Jadi untuk moral udah terseleksi sendiri itu di awal. Tapi masalah mental ini masih jadi isu di perusahaan kami gitu, Prof. Ya. Nah, bagaimana sekarang memperbaiki itu? Utamanya mental. Ya. Skill, ya. Ini tolong catat ya. Skill itu dibangun melalui experience. Kemudian harus ada replikasi. Ya, tolong catat itu. Jadi harus ada experience dan harus ada replikasi, pengulangan. Ya, ada challenge yang harus diberikan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, masing-masing anak memiliki karakter. Ya, masing-masing anak memberikan karakter. Sehingga pembentukannya harus bersifat individual gitu. Pada anak yang mentalnya bagus gitu ya, dikasih challenge cepat ya, bisa tumbuh ya. Tapi pada anak-anak yang lemah begitu dikasih challenge malah ngelukro gitu. Malah bisa-bisa dia putus asa gitu ya. Nah, tantangannya apa? Tantangannya bagaimana berhasil untuk semua orang. Untuk semua karakter dasar yang ada pada anak. Itu tantangannya di situ. Sehingga dibutuhkan pendekatan ya, dibutuhkan metodologi ya, dengan pola yang beraneka variasi gitu ya. Nah, itu penting gitu. Penting didiskusikan. Kalau anak karakter, kalau bisa katakan di klaster, katakan ada A, B, C, D, E gitu. Kalau anak A ini treatmentnya, anak B ini treatmentnya, anak C ini treatmentnya, anak D ini treatmentnya. Nah itu penting dan bisa untuk riset ya, bisa untuk riset. Ya sangat penting itu untuk riset ya, untuk penelitian. Kalau nanti sampai menemukan cara pengembangan mental gitu. Ini bisa ditanyakan bagaimana di TNI ya, di Polri itu bagaimana cara pembentukan mentalnya gitu. Jadi bisa belajar dari itu, dari kesatuan-kesatuan. Nah tentu nanti begitu di vocational harus ada penyesuaian ya, agak berbeda masalahnya dengan di TNI ya.
saya cerita sedikit ya dulu kenangan ini dengan almarhum Prof. Sugeng Mardiono, rektor kita ya, yang periode sebelumnya Pak Rohmat Wahab itu. Jadi ceritanya ada acara di GOR gitu ya. Ada acara di GOR, kemudian saya ketemu, udah lama ini cerita lama ya, Pak Putu, saya butuh running text gitu. Bisa buat enggak? Saya jawab langsung bisa gitu. Padahal belum pernah buat ya. Belum pernah buat. Dan running tag-nya yang besar katanya. Karena dipasang ini di rektorat di halaman itunya ya. Di dekat tangga naik itu. Panjangnya 5,5 meter ya. Nah, saya waktu itu panggil anak-anak. 2 orang saya suruh ke audio, kemudian ngecek harga running tag di sana berapa. Gitu. Setelah dapat data, harganya 89 juta ya, untuk ukuran yang sekian. Kemudian anak-anak saya suruh membuat RAB ya, kebutuhan LED-nya sama microcontroller dan lain sebagainya itu habis 34 juta gitu. Kemudian saya serahkan ke Prof. Sutrisno Wibowo, waktu itu menjadi WR1, langsung di ACC 34 juta gitu. Karena harga di audio yang 94 kan separuhnya saja tidak kan. Seandainya pada waktu itu mahasiswa menyusun 50 juta, mungkin 50 juta juga dibayar gitu oleh WNI. Nah, kemudian langsung saya garap ya. Saya buatkan prototipenya. Padahal janji 3 bulan waktu itu kontraknya. Karena mahasiswa baru datang dan harus apel ya, belum sebulan barangnya harus naik, udah terpasang gitu. Saya lembur gitu. Nah, kaitannya dengan mental ini. Seandainya mental kita tidak baik, pasti akan bertahan tidak mau. Karena kontrak 3 bulan. Ya. Karena kita punya loyalitas diri pada lembaga, apalagi akan menunjukkan lembaga kepada mahasiswa ya. Saya kerjakan sampai malam, lembur-lembur ya. Sehingga sampai pada waktunya naik sudah jalan gitu. Dan sudah berfungsi bagus ya. Nah, ini betul mental itu di situ. Jadi bagaimana siap untuk berbagai challenge ya. Untuk berbagai challenge. Dan kemudian kekuatan kita untuk melakukan semangat atau passion itu menjadi hal yang sangat membantu ya, sangat mendukung bagaimana mengembangkan model melayani orang gitu ya. Ya, makasih Obi, saya kira itu hal yang penting juga ya. Dan kalau kita melihat bagaimana kesebelasan Indonesia sering kalah sebenarnya pada mental kan. Ya, paling kalau bulu tangkis kalau grup itu kan sering kalah daripada bermain perorangannya. Kenapa? Karena pada saat grup ya, permainannya grup itu collaboration misinya itu sering tidak terbentuk dengan baik ya, sebagai kesatuan gitu ya. Ini mental, ini belum masuk ya elemen ini di sekolah. Kemudian moral itu sudah ada di sikap ya, di KI 1, KI 2 gitu ya, terwadahi. Nah, kemudian pengetahuan kerja ya, kemudian sikap kerja. Nah, ini yang sekarang penting sekali ya. Yang paling kanan yang hijau itu adalah learning skill ya. Learning skill. Baca
teori saya yang Wiweka Songo gitu ya. Jadi learning intelligence itu menjadi kunci penting kemajuan dan perkembangan diri seseorang. Saat ini itu menjadi kunci penting. Jadi itu menjadi core ya. Nah, saudara-saudara, mengembangkan pembelajaran salah satunya mohon perhatikan bagaimana mengembangkan learning skill anak. Ya. Kalau anak-anak kita terampil belajar, dia pasti menjadi orang hebat. Nah, agar dia terampil belajar, harus ada perubahan konsep pendidikan. Dari yang hanya pedagogi, ya, dari yang hanya pedagogi, menuju andragogi, hiutagogi, piragogi, cybergogi. Jadi kalau pendidikan kita masih hanya mempraktekkan pedagogi, ya sulit untuk maju. Jadi pendidikan yang mempraktekkan pedagogi itu adalah pendidikan ya yang diselenggarakan bertumpu kegiatannya pada guru. Ya. Yang bertumpu kegiatannya pada guru. Guru yang sibuk menyiapkan pembelajaran. Ya. Guru yang mengatur sepenuhnya anak belajar itu pedagogi. Jadi peda artinya anak, gogi itu memimpin gitu. Jadi sebuah kegiatan yang dilakukan oleh guru seperti menuntun anak kecil gitu. Jadi pada saat pendidikan mendudukkan peserta didiknya seperti anak kecil itu adalah pedagogi gitu. Jadi yang harus diatur caranya duduk ya. Yang masih harus diingatkan, kameramu kok off cam gitu ya. Padahal pembelajaran itu adalah interaksi aktif gitu. Kalau masih seperti itu tuh perilaku pedagogi gitu. Ya. Nah, ini harus ada kesadaran pada anak. Ya, apalagi Anda mahasiswa S2 ya. Yang sudah tahu bahwa pembelajaran itu adalah interaksi aktif gitu. Gimana kita bisa berinteraksi wong kameranya mati gitu ya. Nah, gimana? Ya, makanya ini harus terbangun kesadaran-kesadaran sampai seperti itu. Itu baru ya bergerak ke andra. Oh, dia sudah dewasa, paham apa yang harus dilakukan, tidak perlu diingatkan. Ya, kemudian lebih jauh lagi sudah euritis, sudah berpikir ke depan lagi, lebih jauh lagi. Oh, ini ada persoalan yang berkaitan dengan mental. Ada persoalan kaitannya untuk meningkatkan link and match-nya. Saya harus penelitian. Oh, itu. Saya harus melakukan kajian ini, saya harus meriset ini. Kemudian nanti saya akan publish aninya, saya akan tulis buku gitu. Nah, itu sudah euritism. Kemudian saya akan perbaiki perusahaan saya dengan cara-cara atau metode ini. Gitu. Saya mengambil mata kuliah ini untuk menyempurnakan bidang-bidang usaha saya yang belum baik di sektor ininya gitu. Itu sudah euritism ya. Ya. Nah, kemudian lebih lanjut sadari bahwa kalian ini adalah satu komunitas gitu. Ya, satu komunitas belajar, maka gunakan komunitas ini belajar bersama. Itu adalah peer ya. Jadi belajar dengan teman sejawat. Peeragogi. Ya. Nah, berbasis cyber kemudian muncul konsep cybergogi. Di situ kan ini poin-poin pentingnya ya. Yang menarik sekali. Mendidik itu seni gitu ya. Mendidik itu seni. Mendidik itu harus punya strategi. Mendidik itu harus punya konsep yang jelas ya.
punya konsep yang jelas, harus menguasai konsep dengan baik. Ya, baru bisa memilih metode. Jadi metodologi itu adalah itu ya, metodologi pembelajaran itu pentingnya itu. Ya, menguasai teori-teori. Ya. Oke. Masih ada 10 menit. Ada di sini. Mohon maaf, Prof. Putu. Ya. Ya, ini untuk mata kuliah metodologi pembelajaran vokasional ini jadwalnya sampai jam 12.40, Prof. Oh, Terus ini 12.40. kita masuk ini ada kelas lagi jam 13.00 untuk yang evaluasi pembelajaran vokasional. Oke. Iya, Prof. Nggak apa-apa. Maaf, Prof. Iya. Ya. Ini sedikit saja. Baik, Prof. Satu anu lagi ya. Satu poin lagi. Nah, ini. Ini konstruktivisme ya. Oke. Di dalam belajar, anak siapapun di dalam otaknya sudah ada pengetahuan gitu. Ya. Sudah ada kognisi dia. Nah, pada saat dia membaca, pada saat dia berdiskusi, pada saat dia mendengarkan dialog gitu ya, atau mendengarkan lecture ceramah, apakah terjadi apa yang disebut dengan konstruksi kognitif yang tadinya dimiliki memberikan pengalaman baru tidak? Tadi saya menyampaikan beberapa hal. Pertanyaannya, apakah apa yang saya sampaikan menjadi pengalaman baru bagi kalian? Itu pertanyaannya. Kalau iya, itu adalah proses asimilasi. Ya. Kalau iya ada pengalaman baru, ada sesuatu yang baru, itu adalah asimilasi. Kemudian, ya, Anda juga sudah punya pengalaman-pengalaman dari pengalaman baru itu. Apakah kemudian Anda bisa membangun struktur kognitif baru, memodifikasi yang tadinya Anda miliki? Gitu.
Kalau asimilasi dan akomodasi ini berlangsung, berarti Anda belajar. Gitu. Ya. Ya. Tapi kalau asimilasi dan akomodasi ini tidak berlangsung, dosennya keliru. Bisa. Kemudian Anda sendiri tidak belajar. Gitu. Anda sekedar hadir gitu ya. Ya, ini penting. Satu, nanti pada saat berdiri sebagai pengajar, ya, dan juga pada saat berdiri atau duduk sebagai pelajar. Gitu. Ya. Nah, proses belajar, proses pembelajaran itu adalah membangun akomodasi, membangun asimilasi, terjadi adaptasi, gitu. Terjadi konstruksi, ya. Maka ini adalah teori konstruktivisme. Ya. Itu. Kalau tidak ada, dan itu kosong, ya. Pembelajaran itu kosong, tidak ada apa-apanya. Bisa terjadi karena peserta didik tidak siap, bisa terjadi karena materinya tidak menarik, bisa terjadi karena materinya sudah out of date, ya, sudah tidak dibutuhkan oleh peserta didik, gitu. Ya. Bisa terjadi materinya over, tidak terjangkau oleh pikiran peserta didik, gitu. Ya. Sehingga penting sekali kalau belajar atau mengajar bagaimana mengukur, ya, terjadinya proses konstruksi konstruktivistik pada anak, pengalaman baru, konstruksi pengetahuan baru, gitu. Ya. Nah, agar itu bisa terjadi dan berlangsung, maka penting menciptakan konflik, ya, konflik kognitif. Gitu. Jadi guru harus pintar menciptakan konflik kognitif. Ya, harus cermat memberikan stimulus yang menarik dan berguna. Gitu. Itu anunya, ya. Tambahannya itu. Ya, karena waktunya sudah habis. Saya kira hari ini itu yang bisa kita diskusikan. Ya, mudah-mudahan, ya, sekali lagi, kalau saya sebagai pengajar selalu berharap mudah-mudahan ada yang bisa Anda adaptasi. Ya. Ya. Kalau tidak ada yang bisa diadaptasi, percuma belajar, gitu, percuma kuliah, ya. Ya, buang-buang waktu, gitu. Sehingga saya sebut lebih dengan bahasa kita, maka setiap perkuliahan hadirlah yang sungguh-sungguh, gitu. Ya, hadir secara sungguh-sungguh sehingga ada adaptasi di dalam kognitif kita. Gitu ya. Nah, monggo nanti kita ketemu minggu depan lagi. Kalau tidak ada masalah, kameranya jangan dimatikan, ya. Itu sebagai bentuk keseriusan di dalam belajar untuk hadir, gitu. Ya. Kalau tidak ada masalah, kecuali di samping Anda nanti ada cewek lain yang harus disembunyikan, matikan kamera, ya. Ya, selamat siang. Saya akan masuk di kelas yang RPL, ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Mohon izin unmute ya, Prof, ya. Ya, kita end aja. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya.